larinya kemana? Boleh dijelaskan, Pak? Baik, jadi rekan-rekan media, sebagaimana telah disampaikan oleh penyidik bahwa ada dugaan suap dan atau gratifikasi sebanyak 60 miliar. Ya. Nah, nilai 60 miliar inilah sekarang yang sedang terus digali dari keterangan-keterangan baik para saksi maupun para tersangka. Ya. Tetapi intinya bahwa bagi penyidik terkait dengan perbuatan ini sebenarnya sudah voltoid. Mengapa? Karena dalam persangkaan suap dan atau gratifikasi ketika uh, ada permintaan, ada kesepakatan, ada penawaran, dan ada pemberi suap dan ada penerima suap dan uang sudah diserahkan atau levering, nah berarti perbuatan tindak pidana suapnya sudah ada. Nah hanya sekarang siapa menerima berapa, nah inilah terus sedang dilakukan penggalian. Jadi itu juga menjadi stressingnya dari penyidik, misalnya apakah 60 miliar ini semuanya diserahkan oleh MAN kepada hakim-hakim itu, ya kan, atau dari AR memang apa yang menjadi porsinya, ya kan. Kalau misalnya 60 M itu diserahkan melalui WG kepada MAN, ya kan. Nah itu pun terus akan digali oleh penyidik, ya. Pak, kemarin kan baru diungkap soal suap ke hakim. Lah, gimana dengan dua pengacara ini? Di pemeriksaan mereka menerima berapa, Pak? Yang Pengacara dari korporasi yang si AR dengan MS. Benar. Ya itu makanya saya bilang tadi, itu yang harus mau digali. Kan keterangan sekarang itu masih dari AR, ya. Artinya setelah ada kolaborasi antara AR, kemudian WG, kemudian MSY yang kemarin, kemudian MS yang sempat beberapa kali makan, ya. Kan ada kesepakatan 60 setelah ada permintaan dari MAN. Jangan 20 tapi kali 3 kalau mau selah, kira-kira begitu kan. Nah sekarang itu yang kita dalami, apakah misalnya 60 ini memang total diserahkan oleh AR melalui WG kepada MAN, lalu dia mendapat apa. Nah keterangan-keterangan ini sekarang yang terus akan digali dari saksi-saksi yang ada, ya. Kita tunggu aja. Pak, berarti yang 38 miliar ini kan yang belum ketahuan kemana ini, apakah bisa aja memunculkan tersangka baru atau justru ini milik yang para tersangka yang sebelumnya yang belum mengaku gitu, Pak? Nah semua itu nanti akan kita lihat dalam perkembangannya. Kenapa? Karena itu tadi, bagi penyidik sebenarnya ketika sudah ada levering, ada permintaan, ada penerimaan, ada penyerahan, nah ini kan sudah voltoid sebenarnya. Tetapi akan lebih baik lagi misalnya ketika akan diungkap misalnya siapa menerima berapa. Nah itu sekarang, apakah misalnya seperti yang saya sampaikan, kuasa dari pengurusan ini seperti MS, seperti AR, apakah dia hanya gratis, tidak menerima apa-apa karena dari 60 itu diserahkan katanya ke MAN, ya kan. Tetapi sekarang kan MAN juga belum bicara, ya kan. Nah yang baru bicara itu kan baru dari majelis hakimnya, ya kan, yang menyatakan ada menerima 4,5 di awal untuk membaca berkas, ada menerima 4,5 juga, ada menerima 5, ada menerima 6. Nah inilah sekarang yang sedang terus digali oleh penyidik dari berbagai keterangan-keterangan, ya. Pak, tapi 60 M ini apakah memang murni dari Wilmar aja atau mungkin dari dua perusahaan ini juga ikut nyumbang atau mungkin masih ada akumulasi angka nggak, Pak? Nah dari keterangan MSY, ya, dari keterangan yang ada sekarang bahwa kan yang berkolaborasi antara MS dengan WG dengan MSY dan MAN, ya kan. Nah artinya ada permintaan dari AR kepada MG supaya apa? Supaya tolonglah ini kalau bisa bebas atau onslah. Nah ini tidak bisa bebas tapi onslah, dengan catatan angkanya dikali 3 dari MAN disampaikan kepada AR. Tentu AR kan sebagai perantara juga kan, kuasa. Nah apakah uangnya, kan tidak, ternyata dalam perjalanannya antara MS itu sudah beberapa kali bertemu dengan MSY, ya kan. Alamatnya sudah disampaikan. Nah dan MSY menyatakan bahwa 60 itu tentu dari dia. Nah sekarang akan digali apakah ini dari korporasi
Apakah kalau korporasi, apakah hanya satu korporasi? Nah kalau misalnya ada pihak lain dari siapa, nah ini akan terus digali. Ya. Berarti ada kemungkinan penambah justru angkanya itu lebih besar gitu ya Pak? Karena kan ada 2 perusahaan belum memberikan pernyataan berarti jatuhnya. Nah sampai sekarang kan baru di sekitaran 60 M. Nah Pak, itu kan tadi kayak minta dikali 3, lalu nggak bisa bebas, bisanya onslaught. Nah itu dijelaskan nggak sih Pak sama Arief kenapa dia menjanjikannya tuh onslaught gitu, bukan bebas? Kenapa nggak bisa bebas, kenapa bisanya onslaught? Terus kayak kenapa sih dia minta dikali 3 gitu Pak dari tawaran pertamanya gitu? Sekarang kan gini, kan AR ini kuasanya kan, udah kuasa korporasi itu dengan MS kan. Nah tentu mereka kan ingin meminta bahwa di dalam putusan ini sebenarnya permintaannya bebas, ya. Nah disampaikanlah melalui WG kepada MAN. Ada permintaan dari AR, bisa nggak ini bebas? MAN bilang nggak bisa, ada uangnya 20. Nah, sekarang ini nggak bisa kalau bebas, kalau mau lepas, onslah. Nah, tapi kali 3, ya saya kira di situ dia faktanya, ya. Artinya alasan kenapa dia menjanjikan onslaught itu belum terlalu dalam ya Pak? Ini akan diusut lebih dalam. Yang menjanjikan onslah siapa? Si MAN. MAN. Ya tentu itu akan didalami, ya kan. Tapi mungkin kan yang bersangkutan juga melihat kalau bebas, ya mungkin ada. Kalau putusan, ya enggak, maksudnya kalau putusan bebas mungkin lebih tinggi risikonya, ya kan. Nah kita belum tahu seperti apa. Nah Pak, dengan MAN berani menaikkan harga nih Pak, berarti kan ada indikasi dia itu udah biasa lah untuk penanganan perkara. Apakah juga jaksa akan menyidik terkait perkara lain yang berhubungan dengan dia? Suap-suap lain terkait dia. Kita fokus terhadap penanganan perkara ini, tapi ya kan, dan ini akan diselesaikan, ya. Karena kenapa? Selalu saya sampaikan penyidik ketika bekerja berdasarkan surat perintah. Surat perintah ini terkait dengan adanya dugaan suap dan atau gratifikasi dalam penanganan perkara yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah itu dulu, fokus dulu ke sana, ya kan. Bahwa ada ini jangan katanya-katanya, ya kan. Tentu kan harus didasarkan pada apa? Pada bukti-bukti permulaan, ya. Pak, berarti yang semalam itu hanya satu tambahan tersangka lagi itu hanya dari PT Wilmar saja ya Pak? Apakah ada indikasi dari Musimas sama Permata Group, kan soalnya ada 3 pihak swasta ya sebelumnya ya Pak? Itu tadi yang kita sebut bahwa ini akan terus digali. Misalnya apakah memang 60 itu dari dia? Kalau bukan dari dia, dari siapa? Kalau misalnya dari korporasi yang mana? Apakah 1 korporasi, 2 korporasi, 3 korporasi, atau berapa korporasi? Nah itu akan terus didalami, ya. Siapa update sendiri sedikit Pak, kan dari 14 yang sejauh ini sudah diperiksa, sudah 8 orang jadi tersangka, sisanya 6 orang ini masih terus diperiksa lebih jauh atau ada tambahan orang yang diperiksa Pak sampai hari ini? Sampai kemarin itu saksi yang sudah diperiksa dari 14 ditetapkan tersangka 7, ya. Lalu diperiksa lagi 5 kemarin. Ya, ada 2 saksi yang sudah lama karena dia sudah tersangka, ada 3 saksi baru. Dari situ ditetapkan 1 orang. Jadi kalau kita jumlahkan saksinya sudah 17, 8 orang jadi tersangka. Ya, begitu. Kalau dari direkturnya mungkin sudah akan dijadwalkan nggak sih Pak? Karena kan di dalam vonis tuntutan onslaught itu ada beberapa nama direktur tuh disebutkan. Kayak misalnya Tenang Parolian, direkturnya Wilmar, yang kalau misalkan dia tidak membayar denda pengganti justru bakal divonis penjara. Tapi orang-orang itu yang disebutkan oleh JPU sudah akan diperiksa nggak sih? Nah kalau itu menjadi kebutuhan penyidikan, nah tapi sekarang seperti yang saya sampaikan, ini adalah dugaan suap dan atau gratifikasi, ya. Nah yang saya kira para pelakunya sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Jadi penyidik akan fokus ke sana. Nanti soal siapa pihak-pihak mana yang akan dimintai pertanggungjawaban, dimintai keterangan, dipanggil, saya kira kita lihat aja perkembangannya, ya. Pak, dalam penanganan kasus suap kan pemberi dan penerima itu akan mendapatkan sanksi. Nah, kalau dilihat dari pemberi, tentunya bukan si Syafi'i aja yang memberikan, tapi atasannya atau dalam ini ownernya juga akan diperiksa. Seluruh 3 perusahaan tadi. Itu yang saya sebutkan tadi, kan MSAP ini kan sudah ditetapkan tersangka, akan diperiksa apa ini uangnya dari dia, kalau dari dia dari mana, kalau dari yang lain sumbernya dari mana. Sudah pasti kan, ya. Pasti dari atasannya, dari ownernya, bukan dari Syafi'i. Ya belum tentu, jangan berandai-andai. Kalau dia bilang uangku ada lebih dari 60, ya kan? Sejauh ini kepala PN Jakpus saat mantan ya,
saat MAN ini menjabat itu sudah diperiksa belum Pak? Dari 17 itu kan belum ada. Ya kan dari 17 saksi yang sudah dirilis, ada nggak? Belum kan? Nah, nanti kita lihatlah seperti apa kebutuhan penyidikannya. Akan dijadwalkan nggak? Udah ada Dijadwalkan penjadwalan nggak? Pak? Hah? Udah ada. Belum ada info. Ya, belum ada. Nah, sesuai apa yang sudah disampaikan penyidik sudah melakukan penggeledahan sekaligus penyitaan. Ya, jadi dari AR itu setidaknya ada 7 mobil, ya, mewah dengan 21 kendaraan bermotor, sepeda motor ya, dan 7 unit sepeda. Nah, kemudian dari AM ada sejumlah uang dan 1 unit mobil, ya, Fortuner kalau nggak salah. Ya. Kemudian ini yang di depan di samping ini ada 2 unit dari Depok, daerah Depok. Nah nanti spesifikasinya bisa dilihat. Kemudian ada di Palembang yang disita dari MSY, ya, ada sejumlah mobil, ada juga sepeda Brompton, ya, dan dari beberapa tempat ada juga yang disita berupa barang bukti elektronik, dokumen, ya, dan juga dari beberapa tempat ada juga disita sejumlah uang baik dengan mata uang asing maupun rupiah, ya. Nanti kalau sudah secara keseluruhan final dikompilasi, saya kira kita akan dapat angka-angkanya. Kalau dari hakim hanya uang aja Pak? Yang disadari. Tadi AM kan ada Fortuner, ya, hakim kan? Tapi mobilnya mungkin AR itu kan cukup banyak Pak. Mobil dan motor AR kan banyak. Apakah semuanya untuk kasus ini aja atau mungkin ada kasus lain juga sih Pak? Ya untuk kasus inilah, ya, makanya 7 mobil itu, mobil mewah sudah disita, 21 sepeda motor, 7 unit sepeda. Oke? Pak, terakhir Pak, penegasan berarti si para hakim ini juga merasa mereka mengaku ya Pak ya kalau menerima uang tersebut, penegasan itu aja Pak? Ya memang dari mereka lah keterangan itu kan, saya menerima sekian. Nah tinggal sekarang sedang dicocokkan. Kan tadi ada Mbak bilang ada angka-angka yang belum klop kan, tetapi sudah ada permintaan, ada penawaran, ada permintaan, ada janji, ada kesepakatan, ada penyerahan, ya. Pak juga Mutasi Pakun tadi. Kan Kejagung juga ada melakukan mutasi, mungkin namanya siapa aja sih Pak selain Pakun tadi gitu? Benar bahwa di kita ini ada mutasi, ya. Nah, beberapa kepala kejaksaan tinggi. Jadi beberapa waktu yang lalu beberapa kepala kejaksaan tinggi itu sudah memasuki usia fungsional 60 tahun. Nah, jadi ya tentu harus ada pergantian. Misalnya di Aceh, ya, kemudian di Bengkulu, ya, kemudian di Yogyakarta, kemudian di Lampung, ya, kemudian di Jawa Timur, kemudian di Kalimantan Barat. Ada berapa? 6. Nah, 6 kejati itu. Salah satunya Pak Kuntadi yang dulu. Salah satunya dulu Pak Kuntadi yang Direktur Penyidikan dan sekarang Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Nanti rencananya tanggal 23 pelantikan. Pak, itu yang 6 itu udah ada pengganti semua? Hah? Udah ada pengganti semua? Ya itulah makanya saya bilang yang nama-namanya yang nanti bisa itu kosong diisi, ya, sudah diisi. Oke? Pak Arli, satu lagi dong, itu yang soal CPO ini kan pas malam pertama itu disebutkan bahwa ini awalnya dari penyidikan di PN Surabaya. Itu boleh dijelasin nggak sih Pak sebenarnya nyambungnya itu di mana sih Pak antara kedua kasus ini? Gitu? Ya jadi jangan apalagi ini pertanyaan terus. Nah, saya udah sampaikan kita menangani perkara terkait di Pengadilan Surabaya, ya, dalam perkara ZR, ya. Nah kalau kemarin itu kan dilihat
surat perintah penyidikan melakukan penggeledahan itu kan dari situ. Udah. Lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti elektronik. Soal dari siapa? Itu penyidik yang mengetahui. Dalam penanganan perkara ZR itu loh, kan banyak yang tempat-tempat yang digeledah kan? Ya, ada barang bukti elektronik. Nah, di barang bukti elektronik ini ada keterangan, ada catatan, ada informasi yang oleh penyidik tentu ini dianalisis. Semua kan di forensik, ya, terkait dengan MS. Udah. Nah, ternyata kan dalam perjalanannya ada putusan onslah. Nah, ya tentu penyidik punya pemikiran apakah ada kaitannya. Nah, ketika dilakukan penggeledahan di rumah MS itu ternyata ditemukan apa? Catatan terkait supaya ada permintaan-permintaan terkait mengonslahkan lah dari putusan ini. Jadi Marcelo minta tolong ZR untuk cari orang-orang yang bisa onslah kasus ini. Tidak ada kaitannya dengan ZR. Dalam penanganan perkara ZR itu yang harus nggak ada kaitan ZR dengan MS dalam kaitan ini ya. Nggak ada. Dalam penanganan perkara ZR, penyidik melakukan penggeledahan, penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Dari salah satu barang bukti elektronik itu ada informasi terkait dengan MS, ya. Oke. Siap.